Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul abai wa mati wa hadratul sanwari kulli wa syadiqul wa tabina wa tabina wa bisani allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita melanjutkan tentang i'rab khafat. Nanti Ustaz terangkan dulu, setelah itu kita praktekkan di papan ya. Mudah-mudahan selesai. Syukur bisa selesai sampai jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Khafat atau i'rab jer atau i'rab khafat. I'rab jer atau khafat ini tertentu untuk kalimat isim. Artinya ketika kita membahas tentang i'rab jer, maka tidak mungkin kita membahas fiil. Kenapa? Karena i'rab jer ini adalah i'rab yang khusus buat isim. Nah, kita akan membahas tentang tanda-tanda dan tempatnya. Yang pertama, tanda i'rab jer yang berupa kasroh. Dalam artian, kasroh itu merupakan tanda asal daripada i'rab jer, sehingga menjadi keidentikan. I'rab jer itu ya identik dengan kasroh. Nah, kasroh menjadi tanda i'rab jer bertempat pada yang pertama adalah isim mufrad munsorif. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan arti tunggal atau arti satu. Munsorif itu menerima tanwin. Ada Ustaz isim mufrad yang tidak menerima tanwin? Ada. Nanti tandanya beda. Makanya di sini dibedakan isim mufrad munsorif. Isim yang menunjukkan arti tunggal yang bisa menerima tanwin. Kalau di sini contohnya marortu bizaidin. Nanti Ustaz contohkan di papan ya. Marortu bizaidin. Lafaz zaidin ini adalah kalimat isim. Kebetulan i'rabnya jer karena kemasukan huruf jer. Kalian harus ingat ketika membahas khafat berarti mahfudzatil asma atau isim-isim yang dibaca jer itu jumlahnya ada 3. Kemasukan huruf jer, menjadi mudhaf ilaih dan menjadi tawabi, naat, atof, taukid, badal yang mengikut terhadap lafaz sebelumnya, dan sebelumnya berupa i'rab jer gitu. Itu adalah isim mufrad yang munsorif yang pertama. Jadi kasroh menjadi tanda i'rab jer yang pertama bertempat pada isim mufrad yang munsorif. Yang kedua, jamak taksir munsorif. Jamak taksir kemarin sudah kita ketahui adalah lafaz yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Itu namanya jamak taksir ya. Munsorif sama, dia bisa menerima tanwin. Sehingga ada pertanyaan, apakah ada jamak taksir yang ghairu munsorif yang tidak bisa menerima tanwin? Ada. Sehingga nanti tanda i'rab jernya berbeda, gitu ya. Harus kita pahami. Contoh di sini marortu birijalin. Rijalin ini adalah kalimat isim, tandanya tanwin. Kebetulan rijalin ini adalah jamak taksir. Kenapa? Karena berubah bentuk dari mufradnya. Mufradnya adalah rojul, satu laki-laki. Dibentukkan menjadi jamak taksir, menjadi rijalun, sudah ada perubahan. Maknanya sudah beda. Beberapa laki-laki. Ya. Dan tandanya ketika beri'rab jer dengan menggunakan kasroh. Kebetulan ini adalah i'rab jerna karena kemasukan huruf jer yang berupa ba. Atau marortu birusulin. Kan? Rusulin ini juga sama. Kalimat isim tandanya tanwin, ini merupakan isim yang jamak taksir yang munsorif. Jamak taksir karena berubah dari bentuk mufradnya dan memiliki arti banyak. Asalnya mufradnya adalah rasulun. Perhatikan, ada perubahan. Rasulun menjadi rusulun. Ada perubahan, wawunya nggak ada kan? Iya, ini ada perubahan, berarti namanya jamak taksir. Yang ketiga, yang terakhir, kasroh menjadi tanda i'rab jer atau i'rab khafat bertempat pada jamak muannas salim.
Jama' muannats salim itu adalah isim yang menunjukkan arti perempuan banyak dan diakhiri dengan Alif ta. alif ta. Ini yang harus kalian perhatikan. Artinya ciri identitas daripada jama' muannats salim adalah alif ta di akhirnya. Sini contohnya marortu bimuslimatin. Awas, bimuslimatin. Muslim, ketika kita katakan mufradnya muslim berarti laki-laki. Di jama' muannats menunjukkan arti perempuan banyak menjadi muslimatin. Kemasukan huruf jer berupa ba maka menjadi bimuslimatin, irobnya jer. Bisa dipaham ya? Oke, yang kedua, tanda jer yang kedua adalah ya. Nanti Ustaz jelaskan lebih prakteknya di papan habis ini. Tanda irob jer yang kedua adalah ya. Perhatikan. Ya menjadi tanda irob jer bertempat pada yang pertama asmaul khamsah. Isim-isim yang jumlahnya ada 5. Abun, ahun, hamun, fu, du. Ini namanya asmaul khamsah. Ketika beri irob jer, entah itu kemasukan huruf jer atau menjadi mudhof ilaih atau menjadi tawabe dari lafaz yang dibaca jer, maka tanda jernya dengan menggunakan ya. Marortu bi abika, abun asalnya. Kemarin kan kita sudah paham bersama bahwa asmaul khamsah itu pasti dimudhofkan kepada isim domir, mesti ada gandengannya isim domir. Nah, lafaz abika di sini ini merupakan kategori dari asmaul khamsah. Karena kemasukan huruf jer yang berupa ba, maka irobnya jer. Dan tandanya adalah ya. Kenapa tandanya ya? Karena ini merupakan asmaul khamsah. Sehingga ketika kalian dipreteli lafaz abika, kalimat apa? Isim, tandanya apa? Kemasukan huruf jer, irobnya apa? Irob jer. Kenapa irobnya jer? Karena kemasukan huruf jer. Mana huruf jernya? Ba. Tanda jernya apa? Ya. Kenapa ya? Karena asmaul. Nah, gitu, selesai. Yang kedua, tanda ya yang menjadi tanda i'rab jer bertempat pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti arti ganda atau arti dua. Marortu bi zaidaini. Perhatikan. Zaidaini. Asalnya zaidun itu satu zaid. Tapi ketika ditasniahkan menjadi zaidaini, maka berubah maknanya. Saya bertemu dengan 2 orang yang bernama Zaid. Nah, kan begitu. Ini jadinya isim tasniyah. Maka tanda daripada jernya adalah ya. Awas, perlu diingat perbedaan antara isim tasniyah dengan isim jamak mudzakkar itu adalah harokat. Harokat yang terdapat pada huruf sebelum ya. Itu yang menjadi beda. Karena lafadznya sama dengan jamak mudzakkar salim. Coba kamu perhatikan. Lafadznya sama, titik-titiknya sama kan. Ini kalau orang yang nggak bisa bedain ini tasnya jamak, nggak bisa mengharokati. Nah, gitu ya. Ini kita lanjut biar nyambung. Yang ketiga, tanda ya yang menjadi tanda daripada i'rab jer bertempat pada jamak mudzakkar salim. Marortu bi zaidina. Awas. Kalau mu'annas zaidaini, kalau jama mu'annas, kalau tasniyah zaidaini, kalau jama mudzakkar zaidina. Itu perbedaannya. Kamu lihat. Jadi perbedaannya itu terdapat pada harokat huruf sebelum ya. Bisa dipaham ya? Kita lanjut. Nanti untuk jelasnya kita jelaskan. Fathah sekarang. Fathah juga termasuk dari salah satu tanda i'rab jer. Fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jer bertempat yang pertama pada isim ghairu munsharif atau kita bahasakan isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ini namanya isim ghairu munsharif. Artinya ketika isim ghairu munsharif berkedudukan jer, beri'rab jer, maka tanda jernya dengan menggunakan fathah. Bagus. Nah, isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin karena memiliki ilat, penyakit.
Kenapa dikatakan penyakit? Nah ini, isim pada mulanya itu kan bisa menerima tanwin. Bahkan merupakan tanda daripada isim tanwin itu. Ini isim tapi nggak bisa menerima tanwin, berarti kan punya apa? Penyakit. Kelas 4 itu seharusnya sudah bisa baca muktasor jidan karena sudah fathul qorib kan? Nah, berarti kan sudah bisa baca muktasor jidan kosongan terjemahnya. Kok nggak bisa? Berarti ada penyakitnya. Kalian cari tuh penyakitnya apa ya? Bon. Penyakitnya atau ilat yang membuat isim ghairi munsharif ini tidak bisa menerima tanwin ada dua nih. Yang pertama dia memiliki dua ilat. Yang kedua memiliki satu ilat tapi menempati dua ilat. Perhatikan baik-baik. Jadi isim ghairi munsharif mempunyai dua ilat. Ilat yang pertama dia memiliki dua. Yang kedua satu ilat tapi menduduki dua ilat, betul. Bon, kita langsung bahas. Ini dua ilat itu kembali kepada maknawiyah, ilat maknawi, dan kembali kepada ilat lafzi. Bon, ini kita bahas yang punya dua ilat dulu. Yang sehingga menyebabkan isim tersebut tidak bisa menerima tanwin, dan ketika berirob jer maka tanda jernya bukan lagi kasroh akan tetapi fathah. Bon, ilat alam dengan satu ilat. Awas, alam itu bisa nama, bisa tempat, ya, itu namanya ilat alam. Ilat alam ketika bergabung dengan salah satu dari ilat ini, maka secara otomatis isim tersebut dikatakan isim ghairi munsharif. Contoh, ilat alam plus azm. Apa? Azm itu apa? Tidak bermakna. Apalagi? Azm itu apa? Ayo, bukan berasal dari bahasa Arab. Kalau maknanya ya kadang punya makna juga. Makna yang bukan bahasa Arab tentunya. Kenapa? Karena lafaz ini bukan berasal dari bahasa Arab, namanya azm. Ada lafaz bukan berasal dari bahasa Arab, terus dia merupakan alam, nama orang, nama kota, nama tempat. Nah, berarti ini ghairi munsharif. Contoh di sini Yusuf. Lafaz Yusuf ini nama orang kan? Berarti alam. Dan ini bukan berasal dari bahasa Arab, berarti apa? Azm. Nah, lafaz Yusuf itu dikatakan sebagai isim ghairi munsharif yang tidak bisa menerima tanwin dan tanda jernya dengan menggunakan fathah karena dia punya berapa ilatnya? Yusuf. Yusuf ilatnya berapa? Dua. Yang pertama ilat apa tadi? Alam. Kenapa Yusuf ilat alam? Nama. Yang kedua ilat. Kenapa azm? Bukan termasuk bahasa Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi nama Nabi Yusuf itu bukan berasal dari bahasa Arab. Sucipto. Ada nama orang Sucipto. Itu ghairi munsharif itu, bukan berasal dari bahasa Arab dan alam, maka dikatakan sebagai ghairi munsharif. Semua nama yang berasal dari bahasa Jawa, sumpah. Nah, itu namanya apa lagi? Banyak kan? Pujo Laksono sama itu ajam itu juga. Bon. Ilat alam itu yang pertama ya, yang bersamaan dengan ilat azam. Yang kedua, ilat alam bersamaan dengan tarkib mazzi. Tarkib mazzi itu biasa kita mengikuti wazan labaka. Ya, mengikuti susunan daripada labaka. Nanti pengertian tarkib mazzi ada di sarannya Ibnu Aqil, kalian coba lihat lagi. Contohnya Hadramauta. Hadramaut itu alam karena nama kota, dan kebetulan ini merupakan tarkib mazzi, maka dikatakan sebagai isim yang ghairu munsharif sehingga tidak bisa menerima tanwin. Pengirobannya ketika jer tandanya dengan menggunakan adha. Awas, konsentrasi. Terus yang selanjutnya ilat alam bersama dengan ilat adl. Adl itu keluarnya isim dari segot aslinya. Jadi kalau bisa katakan itu syad dari wazannya, dari segotnya syad. Kalau di sini contohnya Umar, Zufaro. Nah, itu alam. Umar itu nama orang. Zufar juga nama orang, ya. Dan ini merupakan bukan merupakan segot aslinya. Umar itu aslinya Umrun kan. Nah, berubah
segotnya menjadi Umar. Nah, maka ini dikatakan sebagai isim yang ghairu munsharif. Terus yang selanjutnya ilat alam besertaan dengan tambahan alif dan nun. Awas, alif dan nun ini merupakan penyakit pada isim ketika masuk pada nama. Contoh Umar menjadi Imron, Utsman. Nah, ini kan Utsman, Imron ini termasuk isim ghairu munsharif karena memiliki dua ilat. Ilat yang pertama berupa ilat alam karena nama seseorang. Ilat yang kedua ada tambahan alif dan nun. Secara globalnya saja ini ya. Selanjutnya ilat alam besertaan dengan ilat taknis lafzi atau taknis maknawi atau kita sebut dengan bermakna perempuan, bermakna cewek. Zainab, Fatimah, ini ada apa namanya? Ada taknis lafzinya. Zainab itu kan mudzakkar lafadznya. Mudzakkar, tapi secara maknawi perempuan. Nama ini diperuntukkan untuk perempuan walaupun lafadznya laki-laki. Yang terakhir ilat alam besertaan dengan wazan fiil. Contoh Ahmada, Yazida. Af'ala kan? Yazida itu wazan fiil mudhari. Ahmada af'ala kan begitu fiil madi. Nah, ini wazan fiil dan berupa alam nama orang. Maka lafaz tersebut juga dikatakan sebagai ghairu munsharif karena mempunyai dua penyakit. Dua ilat. Ilat alam dan ilat wazan fiil. Itu ilat alam ya. Jadi ilat alam besertaan dengan azam, terus tarkib mazi, adl, terus tambahan alif dan nun, terus taknis lafzi atau maknawi, terus wazan fiil. Jadi kalau ada alam bersertaan dengan tadi yang 5 tadi itu 2, 3, 4, 5, 6 tadi, maka itu namanya ghairu munsharif. Ingat-ingat, lafaznya bukan hanya ini, banyak. Kalian cari di takrib banyak ya. Yang kedua, ilat sifat dengan satu ilat bersamaan dengan satu ilat. Kalau tadi bersamaan dengan ilat yang lain yang ada 6. Sekarang ilat sifat bersamaan dengan salah satu dari ilat satu ini. Yang pertama adalah wazan fiil. Contoh asfar sifat itu sesuatu yang melekat pada sesuatu. Sifat seseorang apa? Pembohong, apalagi? Rajin, kan sifat itu. Apalagi? Apa setia, jere. Kasar. Itu sifat yang melekat pada diri seseorang. Kok sifat ini berupa wazan fiil, maka namanya juga ghairu munsharif. Punya dua yang pertama kembali kepada ilat sifat, yang kedua kembali pada ilat wazan fiil. Nah, ini nanti maknawi dan lafdinya ini dua-duanya begitu. Asfaro akbaro. Af'ala. Asfaro itu yang apa? Asfaro itu apa? Yang kuning ya. Iya, yang kuning. Akbaro yang besar. Ini kan sifat. Dan kebetulan ini ikut wazan fiil. Maka lafaz ini dikatakan sebagai isim ghairu munsharif. Paham? Sehingga konsekuensinya tidak bisa menerima tanwin. Ketika i'rab jar tandanya fathah. Itu harus diperhatikan. Terus ilat sifat bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Sakron. Sakrona. Apa artinya? Wah, syukur pakai sin besar. Ayo, apa sakron artinya? Saya nggak ngerti sakron. Pemabuk. Itu namanya sifat yang melekat pada orang. Suka mabuk. Sakron namanya mendeman kalau bahasa Jawanya. Pemabuk. Atsyan. Sama juga ini sifat. Ya. Apa ya artinya? Atsyan itu ngelaan apa gimana ya insya Allah. Nah ini ada lafaz sakrona memiliki dua ilat. Yang pertama ilat sifat karena menunjukkan arti sifat. Yang kedua ada tambahan alif dan nun. Maka dikatakan sebagai isim yang ghairu munsharif. Selanjutnya adalah ilat sifat dengan adl. Adl ya. Ada apa tadi adl itu? Keluarnya isim dari segot aslinya. Keluarnya isim dari segot aslinya. Nah, adlnya ini mengikuti wazan fu'ala, terus maf'ala, ruba'a, marba'a. Ini sifat yang keempat. Itu
itu cowok saya yang keempat, itu istri saya yang keempat. Nah, ini kan sifat. Dan kebetulan ini adalah berubah dari segot aslinya dan ikut wajan fu'ala dan maf'ala. Maka isim yang semacam ini dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat. Bon, yang terakhir, dia piliki satu ilat nih, tapi menempati dua Kalau tadi kan jelas punya dua ilat. Yang ini punya satu ilat, tapi menempati dua ilat. Bon. Yang pertama adalah ilat alif taknis mamdudah, diakhiri alif dan hamzah. Contoh asyidda'a ruhama'a. Perhatikan baik-baik. Ini memiliki satu ilat. Alifnya berupa alif taknis mamdudah, tapi menduduki dua ilat. Ilat yang kembali kepada maknawi dan ilat yang kembali kepada lafzi. Itu pasti semuanya kembali ke situ. Ya. Asyidda ini adalah sifat, kembalinya ke sifat. Kenapa sifat? Karena merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang. Bisa dipaham ya? Yang kedua, alif taknis maqsurah. Contohnya hubla, hamko, ini sifat juga ini. Hamko itu apa ya? Orang yang, kalau hubla itu, hamko itu orang yang apa sih? Bodoh itu apa sih? Grempeng itu. Iya, begitulah. Itu sifat juga. Pun artinya lafadz hamko atau lafadz hubla ini dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat menduduki dua ilat. Apa ilatnya? Ilat alif taknis maqsurah. Ya. Cirinya kalau mamdudah itu panjang, kalau maksurah pendek, ada bedanya. Kalau maksurah itu kayak iya begitu, ya. Yang terakhir, satu ilat menduduki dua ilat, yang terakhir adalah sighat muntahal jumu. Apa itu? Jamak yang mengikuti wazan mafa'ila dan mafa'ila. Ya. Atau diawali huruf mim ataupun tidak, baik diawali mim ataupun tidak. Pokoknya sighat muntahal jumu gini loh. Kalau diartikan sighat muntahal jumu itu jamak yang sudah apa? Mentok. Ya, wis gak ada jamak lagi gitu loh. Banyak. Cara bahasa Indonesianya begitu. Banyak. Dan ikut majan apa? Mafa'ila, masajida. Gak boleh diharokati tanwin. Masajidan gak boleh, masajidin gak boleh. Dan ketika berirob jer maka tandanya dengan menggunakan fathah, masajida. Bisa dipaham ya? Masobiha sama ya. Soami'a, koro, tisa sama. Pun itu irob khafat. Saya praktekkan di papan. Kalian perhatikan habis ini. Setelah Ustaz jelaskan, nanti kalian pelajari dan nanti kita ada praktek untuk irob jer. Banyak kalian persiapkan cari contoh-contohnya. Oke. Mohon dilihat. Khafat. Ini adalah i'rab yang khusus masuk pada apa kalimat? Isim. Bisa dipaham ya? Mohon